Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi dari buah atau yang disebut dengan fruktus. Susunan anatomi dari buah sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan berikut seperti kutikula, epidermis, eksokarpium, mesokarpium, endokarpium, spermodermis, serta perispermium atau yang disebut dengan endospermium. Jadi berbeda antara endokarpium dan endospermium. Pada setiap lapisan tersebut ada beberapa jaringan-jaringan anatomi yang ada di dalamnya. Misalnya pada kutikula, lapisan kutikula merupakan lapisan lilin atau zat lilin yang sering kali menutupi buah pada bagian luarnya. Epidermis itu merupakan selapis sel yang tersusun rapat satu sama lain, bahkan tidak ada celah sama sekali. Seringkali pada epidermis terdapat alat tambahan yang berupa trikoma, misalnya pada buah Pimpinella anisum. Kemudian pada bagian eksokarpium merupakan bagian dari perikarpium bagian luar. Pada tumbuhan tertentu, eksokarpium tersusun atas satu sampai beberapa lapis sel sklerida atau jaringan penguat, misalnya pada famili Piperaceae. Pada lapisan mesokarpium umumnya terdiri dari sel-sel parenkim. Saya pernah jelaskan sel-sel parenkim itu yang banyak menyimpan cadangan makanan. Juga di dalam sel parenkim juga terdapat beberapa zat ergastik lainnya. Pada bagian mesokarpium ini terdapat bagian yang mengalami penonjolan, ada berkas pengangkut, kemudian bagian yang melekuk di mana terjadi terdapat beberapa jaringan di dalamnya. Pada bagian yang melekut terdapat saluran minyak atsiri pada vite, kemudian sel-sel minyak pada Piper nigrum. Pada tumbuhan tertentu bagian mesokarpium ini bisa dimakan sehingga bisa dimakan pada bagian tersebut. Kemudian endokarpium merupakan lapisan yang terdiri dari sel-sel sklerida. Pada bagian endokarpium banyak terdapat sel-sel sklerida yang dindingnya berkayu sehingga keras. Kemudian endokarpium ini seringkali dinamakan putamen, terdapat pada buah Piper nigrum dan Piper lainnya. Kemudian ada beberapa famili juga yang mengalami penebalan dinding sel. Kemudian pada lapisan spermodermis juga terdapat sel-sel yang bentuknya tidak jelas. Dan pada bagian perispermium atau endospermium biasanya juga terdiri dari sel-sel parenkim yang berisi butir-butir amelum, aleuron, dan sel-sel minyak. Kemudian umumnya bagian ini berwarna putih, tapi juga ada yang berwarna coklat sampai coklat kekuningan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jaringan perium. Kemudian pada bagian berikutnya yaitu mikroskopi serbuk simplicia yang berasal dari buah atau fruktus. Mikroskopi serbuk simplicia yang berasal dari buah itu ada dua jaringan. Jadi untuk mengidentifikasi secara mikroskopis serbuk simplicia yang berasal dari fruktus itu ada dua jaringan di dalamnya, ada sklerida, di mana jaringan sklerida ada pada bagian eksokarpium dan sklerida yang ada pada bagian endokarpium, di mana pada endokarpium dinding selnya mengalami penebalan berbentuk huruf U. Pada jaringan parenkim di bagian mesokarpium seringkali terdapat saluran minyak atau sel minyak, serta parenkim yang ada di bagian perispermium atau endospermium berisi butir amilum, aleuron, dan sel-sel minyak. Kemudian saya lanjutkan untuk struktur anatomi biji atau semen. Struktur anatomi biji atau semen terdapat beberapa susunan anatomi dari biji tersebut. Yang pertama, biji dibentuk dengan adanya perkembangan bakal biji. Umumnya terdiri dari tiga bagian, yaitu endospermium, kulit biji atau testa, endospermium, dan embrio. Kemudian bagian-bagian tersebut secara satu persatu kita kupas. Bagian struktur anatomi dari biji itu ada beberapa jaringan di dalam kulit bijinya. Lapisan kulit biji atau testa bagian terluar, bagian ini tersusun dari jaringan epidermis yang berkembang menjadi lapisan yang terdiri dari sklerida dan dinding selnya tebal. Kemudian jaringan di bawahnya itu ada parenkim,
Lalu lapisan berikutnya itu ada endosperm. Kemudian endosperm adalah bagian terbesar. Jadi volume biji ditepati oleh endosperm dan bagaimana cara kita membedakan antara struktur terdiri dari jaringan serbuk simplisia yang berasal dari butir amilum dan bagaimana cara dan minyak atau membedakan antara struktur mikroskopis serbuk simplisia yang berasal dari biji atau semen. Pada struktur mikroskopis simplisia yang berasal dari biji atau nama latinnya adalah semen, itu kita bisa lihat di sana mikroskopi serbuk simplisia yang berasal dari biji itu ada jaringan sklerida, ada trikoma, parenkim dengan butir amilum dan aleuron, juga kadang berwarna coklat kekuningan dan kristal oksalat. Itulah bagaimana cara kita membedakan antara serbuk simplisia yang berasal dari biji dan buah. Jadi yang perlu kita pahami pada materi kali ini yaitu antara biji dan buah itu memiliki struktur mikroskopis yang hampir sama, di mana pada jaringan biji itu sendiri, jaringan apa saja yang terdapat pada biji itu ada trikoma, parenkim, ada CA oksalat, kemudian ada jaringan sklereida, di mana jaringan yang terdapat pada biji juga nggak jauh beda dari jaringan yang berasal pada buah. Nah, demikian presentasi dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.